Halo, kali ini kita akan belajar tentang tautologi, kontradiksi, kontingensi, substitusi, dan ekuivalensi yang merupakan bagian dari mata kuliah matematika diskrit. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, proposisi majemuk disebut sebagai tautologi jika ia benar untuk semua kasus tanpa memandang nilai-nilai kebenaran yang menggantikan variabel-variabel dalam formula pernyataan tersebut. Pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau terus saja atau salah saja tetapi tidak keduanya ya. Jadi kita kembali mengingat mengenai proposisi kurang lebih seperti itu. Khusus untuk tautologi ya, jika ia benar untuk semua kasus tanpa memandang nilai-nilai kebenaran yang menggantikan variabel-variabel dalam formulasi pernyataan tersebut. Ini adalah tautologi. Oke, kita lanjut. Sebuah tautologi yang memuat pernyataan implikasi disebut sebagai implikasi logis. P atau bukan dalam tanda kurung P dan Q adalah sebuah tautologi ya. Nah, P dengan nilai kebenaran seperti ini dan Q dengan nilai kebenaran seperti ini ya. Kemudian P dan Q yang ada dalam kurung ini memiliki nilai kebenaran seperti ini. True, false, false, false. Kemudian bukan P dan Q itu nanti nilai kebenarannya adalah false, true, true, true. Sehingga nanti P atau bukan P dan Q itu nanti nilai kebenarannya semua benar. Jadi nanti apapun nilai kebenaran yang kita uji akan selalu mendapatkan nilai kebenaran. Itulah prinsip dari tautologi. Selanjutnya kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Ini lawannya dari tautologi. Untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proporsi-proporsi nilai pembentuknya. Jadi kalau sebelumnya tautologi semuanya nanti selalu bernilai benar, sedangkan kontradiksi itu nanti semuanya bernilai salah. Nah, kita lihat di sini contoh kontradiksi menggunakan tabel kebenaran ya. Dengan logika P dan kemudian dalam tanda kurung bukan P dan Q ya. Nah, nilai kebenaran dari P ya misalnya ini B sama T maksudnya sama ya, benar atau true ya. Kemudian sama S sama dengan false ya. Benar, benar, salah, salah. Di sini benar, salah ya untuk Q-nya ya. Kemudian bukan P-nya adalah salah, salah, benar, benar ya. Jadi dari benar menjadi salah menjadi salah, salah menjadi benar ya. Kemudian dalam tanda kurung ya bukan P dan Q ya. Jadi nanti kita itu ya menggabungkan ini ya menggunakan operator dan ini ya, sehingga nanti di sini ya benar dengan salah dia menghasilkan salah ya, kemudian salah dengan salah salah, kemudian benar benar dia menghasilkan benar, dan salah benar dia menghasilkan logika salah ya. Sehingga nanti di sini kombinasi dari P dan dalam tanda kurung bukan Q dan Q ya mendapatkan nilai keseluruhannya salah ya. Di sini salah dia salah, salah dia juga salah, kemudian benar dia juga salah ya. Dan di sini benar salah dia juga salah ya. Oke, kalau kita cek ya untuk tabel kebenaran kombinasi menggunakan dan benar semestinya di sini benar ya. Oleh karena itu mungkin contohnya kita koreksi ya di sini ya. Nah, ini contoh yang kedua ya, tabel kebenaran ya dengan logika P atau Q ya, kemudian dan, kemudian ini apa? Ingkaran ya dalam tanda kurung P atau Q ya. Sehingga nanti kita dapatkan tabel kebenaran seperti ini ya. Kita cek satu-satu apakah nanti dia akan mendapatkan contoh kontradiksi ya sesuai dengan materi yang kita bahas ya. Kita lihat di sini ya. Dengan nilai kebenaran seperti ini ya, kita lihat P atau Q-nya ya, dia akan bernilai salah selama keduanya salah ya. Kemudian bukan dalam tanda kurung P atau Q. Nah, jadi nanti ini kita ingkarkan dari true menjadi false, true false. Kemudian di sini false menjadi true. Kemudian ini dan kemudian ingkaran ini ya.
Sehingga nanti di sini kita tidak pernah mendapatkan kombinasi yang keduanya true. Sehingga nanti di sini didapatkan semua nilai false ya. Di sini true false, true false, true false, false true. Sehingga nanti di sini didapatkan nilai semuanya false. Jadi ini sekaligus koreksi ya dari contoh yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kontingensi. Nah, kontingensi ini adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya. Jadi untuk kontingensi ini ya selalu mempunyai nilai benar dan salah. Jadi nanti ada dua-duanya. Jadi kalau tadi sebelumnya kontradiksi dan satunya lagi adalah tautologi ya, itu nanti tepat ya nilainya benar semua atau salah semua. Tapi khusus untuk kontingensi ini memiliki nilai benar dan salah ya. Nah, selain pengertian di atas, kontingensi juga memerlukan persyaratan berikut. Yang pertama, proposisi majemuk yang bukan tautologi juga bukan kontradiksi ya. Jadi yang bukan tautologi ya dan juga bukan kontradiksi otomatis dia adalah kontingensi. Contohnya nanti adalah P implikasi dalam tanda kurung P dan Q dan dalam tanda kurung P dan Q implikasi R masing-masing bukan tautologi dan kontradiksi karena proposisi majemuk ini akan memiliki nilai kebenaran benar ataupun salah atau memiliki kedua nilai kebenaran tersebut ya. Kemudian merumuskan bentuk campuran dari nilai benar dan nilai salah. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Contoh pada tabel kebenaran. P atau Q kemudian implikasi R ya. Nilai kebenarannya nanti kurang lebih seperti ini ya, benar-benar, benar-benar, benar salah kombinasinya ya. Kemudian sehingga nanti didapatkan R-nya. Jadi nanti kita memerlukan 3 kombinasi ini ya. Benar-benar benar semua, benar-benar salah, benar salah benar, benar salah salah, salah benar-benar, salah benar salah, salah salah benar, salah salah salah. Sehingga nanti kita kombinasi yang pertama itu adalah P atau Q ya. Selama salah satunya memiliki nilai kebenaran maka dia akan memiliki nilai kebenaran ya, seperti ini. Tapi kalau keduanya memiliki nilai kebenaran salah ya maka dia akan mendapatkan nilai akhir salah. Nah, selanjutnya implikasinya ya. P atau Q implikasi R ya. P atau Q implikasi R ya. Dia hanya akan memiliki nilai salah selama ya nilai sebelumnya itu adalah benar dan implikasinya adalah salah ya. Sehingga nanti di sini ya yang memiliki nilai kebenaran salah itu hanya yang ini ya, benar salah ya, dan ini juga benar salah. Yang lainnya nanti memiliki nilai kebenaran benar. Oh, ini ada juga benar salah ya. Sehingga nanti di sini disebut sebagai kontingensi karena memiliki nilai kebenaran benar ataupun salah atau keduanya ya. Nah, untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tautologi, kontradiksi atau kontingensi, maka ada 2 cara yang digunakan. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari hukum-hukum ekuivalensi logika ya. Nah, yang pertama substitusi ya atau penggantian ya. Contoh substitusi. Suatu formula A disebut sebagai suatu contoh substitusi dari suatu formula B jika A dapat dihasilkan dari B dengan mensubstitusikan formula-formula dari sebagian variabel B. Nah, B misalnya di sini adalah B implikasi dalam tanda kurung Q atau P. Kemudian P ini adalah X B implikasi X. Kemudian kita substitusikan P ke dalam B sehingga nanti menghasilkan kurang lebih seperti ini ya. Nilai X-nya nanti kita masukkan ke sini ya, ke dalam nilai P-nya ya. Sehingga nanti kita dapatkan ya formulasi A ya itu adalah ya X B implikasi Y ya, kemudian implikasi dalam tanda kurung Q atau dalam tanda kurung X B implikasi Y. Jadi di sini A adalah suatu contoh substitusi ya dari B. Jadi A ini adalah merupakan substitusi dari B ya, dengan nilai-nilai P-nya kurang lebih sudah ditentukan di sini ya. Kemudian kita lanjut contoh substitusinya ya. Sedangkan jika ini ya X B implikasi Y implikasi dalam tanda kurung Q atau P ya,
bukan contoh substitusi dari B, karena tidak semua P disubstitusikan. Tidak semua nilai P-nya kita masukkan ke sini. Nah, di sini kan ada P-nya. Sementara di sini masih ada nilai P-nya yang belum dimasukkan atau disubstitusikan atau belum kita gantikan ya ke dalam persamaan yang dimaksud. Selanjutnya kita lihat contoh lain dari substitusi. Berikut ini adalah contoh substitusi P implikasi bukan Q ya. Nah, nanti misalnya yang pertama seperti ini ya. R dan di sini bukan S ya. Dalam tanda kurung dibagi dengan P, implikasi bukan di sini J atau M kemudian dibagi dengan Q ya. Dan contoh-contoh lainnya ya, yang intinya ini nanti pembaginya sama-sama ya. Jadi nanti kalau dia dibagi dengan P ya, maka nanti di sini R dan bukan S ya, dan di sini tetap ada ingkarannya di sini ya. Kemudian J atau M ya diingkarkan ya dibagi dengan Q. Sama nanti yang ini ya, R dan bukan S ya dibagi dengan P ya, dan di sini apapun ya, tapi nanti diingkarkan ya, ingkaran P dibagi dengan Q. Demikian juga contoh yang ketiga ya, Q dibagi dengan P ya. Implikasi ingkaran ya P dan bukan P dibagi dengan Q ya. Nah, contoh di sini ada latihan ya teman-teman, silakan coba dikerjakan ya. Diketahui pernyataan sebagai berikut ya. Nah, silakan coba nanti substitusikan ke persamaan-persamaan ini ya. X-nya dalam tanda kurung ya, kemudian dalam tanda kurung lagi P atau bukan Q implikasi R, Y-nya ingkaran dalam tanda kurung S implikasi T. Nah, nanti silakan coba disubstitusikan nilai-nilai dari P-nya ya. Nah, ini XY ya. Jadi nanti P implikasi X ya atau bukan Q, sehingga nanti nilai-nilai X-nya ya silahkan coba dimasukkan ke sini. X-nya dimasukkan yaitu P atau Q implikasi R. Nah, nanti coba disubstitusikan. Nah, yang ini juga demikian ya. Silahkan coba dibuat untuk latihan dan bisa menjadi bahan diskusi pada saat perkuliahan atau kelas berlangsung. Selanjutnya kita bahas mengenai ekuivalensi. Nah, pernyataan majemuk ekuivalensi merupakan dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalensi ya jika untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponen pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama ya. Nah, ekuivalensi nanti ditulis menggunakan tanda triple sama dengan seperti ini ya, atau tanda bolak-balik seperti ini, mirip dengan B implikasi, tapi di sini double ya. Stripnya nanti double ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Bukan P itu ekuivalen dengan P ya, karena ya bukan P kalau dibukankan lagi kan nanti hasilnya tetap P ya. Nah, ini bacanya bukan P, ingkaran P adalah ekuivalen dengan P. Demikian juga P atau P nanti ekuivalen dengan P juga ya. P atau P ekuivalen dengan P. Kemudian dalam tanda kurung P dan bukan P atau Q ini ekuivalen dengan Q. Nanti teman-teman silahkan coba dicek menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, ini bacanya seperti ini ya. Dalam tanda kurung P dan bukan P ekuivalen dengan Q. Nah, ini semestinya ada lagi ya. P dan bukan P atau Q ekuivalen dengan Q ya. Ini kurang lengkap, sekaligus ini saya koreksi. Kemudian berikutnya P atau bukan Q ekuivalen dengan Q atau bukan Q. Nah, nanti silakan coba dicek ya. Ini bacanya seperti ini ya. Kemudian berikutnya P implikasi Q itu ekuivalen juga dengan bukan P atau Q ya. Jadi nanti implikasi ternyata ekuivalen ya antara bukan P dengan Q ya. P implikasi Q ekuivalen dengan bukan P atau Q. Nah, kita lanjut contohnya ya, tabel kebenaran ya mengenai ekuivalensi ini. Nah, kita buktikan ya bahwa P implikasi Q ya ekuivalen dengan bukan P atau Q ya. Tabel kebenaran P implikasi Q kurang lebih seperti ini ya. Dia hanya bernilai salah selama P-nya ya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah ya. Sehingga nanti nilai kebenarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian tabel kebenaran bukan P
atau Q itu nanti seperti ini ya, bukan P-nya itu nanti jadi ini salah benar menjadi benar ya. Kemudian salah-salah dia bernilai salah. Nah, di sini kesamaannya nanti ada di sini ya. Keduanya bernilai salah ya. Pada saat satunya ini ya bernilai benar salah ya, sedangkan satunya salah-salah ya. Oke, kurang lebih pembuktiannya seperti itu, dan di sini terbukti ya tabel kebenarannya tepat ya pada baris yang sama, dia memiliki nilai kebenaran sama. Saya perjelas ya, nilai kebenaran yang dibandingkan yang ini dengan yang ini ya, 1 2 ini ya, bukan yang ini ya. Ini dibandingkan dengan ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya ya, tabel kebenaran ya, pembuktian ekuivalen ya. Nah, pertama di sini ya P atau bukan P ya. Jadi nanti di sini ya P atau bukan P mendapatkan nilai kebenaran seperti ini. Teman-teman silakan cek ya, benar salah, salah benar. Itu nanti mendapatkan nilai kebenaran benar semuanya. Atau di sini kita sebut sebagai tautologi. Kemudian berikutnya yang kedua ya, bukan dalam tanda kurung ya, P dan Q ya. Kemudian diimplikasi bukan P atau bukan Q ya, sehingga nanti kita dapatkan ya, ini detailnya teman-teman silahkan dicek aja ya. Saya langsung ringkas saja ya di sini ya, bahwa bukan dalam tanda kurung P dan Q ya itu mendapatkan nilai kebenaran salah benar. Kemudian bukan P atau bukan Q itu juga mendapatkan nilai kebenaran salah benar. Sehingga nanti di sini ya untuk bukan dalam tanda kurung P dan Q diimplikasi bukan P atau bukan Q itu mendapatkan nilai kebenaran di sini ya benar semuanya. Sehingga nanti bisa kita lihat di sini keduanya adalah ekuivalen ya. P atau bukan Q ya itu ekuivalen dengan bukan dalam tanda kurung P dan Q diimplikasi bukan P atau bukan Q. Selanjutnya kita lihat di sini hukum-hukum ekuivalensi logika. Disebut juga ini sebagai hukum-hukum aljabar proposisi. Yang pertama, hukum identitas ya, bahwa P atau F diimplikasi P. Nah, kemudian untuk P dan true ya, ini F-nya false ya atau salah ya, itu tadi diimplikasi P ya. Kemudian P dan true itu nanti juga diimplikasi P ya. Nah, karena sama saja ya, P itu nanti kalau salah ya nanti dia mendapatkan atau diimplikasi dengan P atau nilai P itu sendiri ya. Kemudian berikutnya hukum nul atau domain atau pembatalan ya. P ya kalau dikombinasikan dengan false ya tentu nanti hasilnya juga akan false ya, atau diimplikasi dengan false itu sendiri. Kemudian P kalau dikombinasikan menggunakan OR ya dengan true ya, maka dia diimplikasi dengan nilai true-nya itu sendiri ya. Jadi nanti untuk hukum nul atau domain pembatalan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya hukum komplement atau negasi ya. Jadi kalau P kemudian dikombinasikan menggunakan atau ya bukan P, maka hasilnya akan true. Sedangkan P kemudian dikombinasikan menggunakan N ya, kemudian bukan P, hasilnya juga akan false. Kemudian berikutnya hukum idempoten ya. Kalau P atau P maka dia sama saja dengan P ya, kemudian P dan P itu sama juga dengan nilai P itu sendiri. Selanjutnya ada hukum involusi atau negasi ganda ya. Kalau bukan P itu hasilnya ya diimplikasi P-nya itu sendiri. Kemudian selanjutnya hukum penyerapan atau absorpsi ya. P atau dalam tanda kurung P dan Q itu nanti nilainya juga sama saja dengan P itu sendiri. Kemudian P ya, kemudian dikombinasikan menggunakan dan dalam tanda kurung P atau Q itu nanti nilainya juga P-nya itu sendiri. Nilai Q-nya menjadi hilang ya. Nah, selanjutnya nanti juga ada hukum komutatif ya. Nah, jadi nanti dibolak-balik ya, P atau Q itu nanti sama saja dengan P atau Q. Ini simbol ekuivalensi ya. Sorry, tadi yang penjelasan awal tadi saya menyebutkan sebagai biimplikasi, saya koreksi ya, ini simbol dari ekuivalensi ya, karena mirip ya, jadi saya sendiri juga lupa ya. Oke, kemudian kita lanjut di sini ya. P atau Q itu nanti ekuivalen dengan Q atau P ya.
Kemudian yang kedelapan hukum asosiatif ya, menggunakan tanda kurung ya, kalau sama-sama menggunakan kombinasi atau ya, maka nanti ataunya bisa dipertukarkan atau bisa dipindah di sini asosiatif ya. Kemudian berikutnya menggunakan dan semua ya, kombinasi dan itu nanti juga sama bisa dipindah seperti kombinasi atau. Selanjutnya hukum distributif ya. Kalau hukum distributif ya, nanti gabungan ya antara kombinasi atau dan gabungan kombinasi dan ya, maka nanti ya P atau dalam tanda kurung Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan dalam tanda kurung P atau R. Demikian juga nanti P dalam kombinasi dan dalam tanda kurung Q atau R itu ekuivalen dengan dalam tanda kurung P atau Q atau P dan Q atau P dan R. Selanjutnya yang ke-10 adalah hukum De Morgan ya. Bukan dalam tanda kurung P dan Q itu nanti ekuivalen dengan bukan P atau Q ya. Kemudian bukan dalam tanda kurung P atau Q itu ekuivalen dengan bukan P dan bukan Q. Dan yang terakhir adalah hukum penyederhanaan ya. P atau dalam tanda kurung bukan P dan Q itu ekuivalen dengan P atau Q. Selanjutnya P dan dalam tanda kurung bukan P atau Q itu ekuivalen juga dengan P dan Q. Nah, ini tidak usah dihafal ya. Tapi nanti di sini konteksnya saya elaborasi ya, saya menyebutkan dan teman-teman mendengar, menyimak, atau kalau perlu ikut menyebutkan sehingga nanti kita akan menghafalnya di bawah sadar kita. Selanjutnya ini ada hukum ekuivalensi tambahan. Yang pertama implikasi ya. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan bukan P atau Q. Selanjutnya negasi implikasi ya, bukan dalam tanda kurung P maka Q ekuivalen juga dengan P dan bukan Q. Selanjutnya ada hukum kontraposisi ya. P implikasi Q itu sama juga atau ekuivalen dengan bukan Q maka bukan P. Kemudian berikutnya ada P implikasi ya atau maka dalam tanda kurung Q implikasi R itu ekuivalen dengan P dan Q implikasi R. Selanjutnya ada negasi implikasi. Bukan dalam tanda kurung P B implikasi R itu ekuivalen dengan P implikasi bukan Q. Nah, ini B implikasi ya. Itu hukumnya atau rumusnya ya. P B implikasi Q itu sama saja dengan P implikasi Q dan Q di sini Q implikasi P ya. Ini sama juga dengan ya P implikasi Q ya. P dan Q atau dalam tanda kurung ya, bukan P dan bukan Q. Nah, ini teman-teman silakan coba diperhatikan dan coba dipahami. Selanjutnya kita lihat di sini cara pembuktian ekuivalensi. Untuk membuktikan ekuivalensi implikasi Q ya, bukan B implikasi. Jadi saya sendiri juga sering lupa. Terdapat 3 macam cara yang bisa dilakukan dalam hukum ekuivalensi. Yang pertama, P diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum-hukum yang ada sehingga akhirnya didapatkan Q. Yang kedua, Q diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum-hukum yang ada sehingga akhirnya didapatkan nilai P. Selanjutnya yang ketiga, P dan Q masing-masing diturunkan secara terpisah dengan menggunakan hukum-hukum yang ada sehingga nanti sama-sama mendapatkan nilai R. Cara pembuktian ekuivalensi berikutnya. Sebagian aturan dasar biasanya bentuk yang lebih kompleks diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi bila P lebih kompleks dari Q, maka aturan pertama yang dilakukan. Tadi aturan pertama sudah kita pelajari ya. Sebaliknya jika Q lebih kompleks dari P, maka aturan yang kedua yang digunakan. Adapun untuk aturan yang ketiga digunakan jika P maupun Q sama-sama cukup kompleks. Nah, selanjutnya kita lihat cara pembuktian ekuivalensi menggunakan contoh di sini. Contoh pembuktian bahwa bukan dalam tanda kurung P bukan dalam tanda kurung P atau bukan Q atau dalam tanda kurung bukan P dan bukan Q ekuivalen dengan bukan P. Apakah ini benar ekuivalensinya ya? Nah, jawabannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita tulis lagi ya persamaannya di sini ya.
Kemudian kita lakukan sejumlah itu ya, penyesuaian menggunakan hukum-hukum persamaan pada kombinasi proposisi yang kita bahas ya. Yang pertama dari ini ya, di sini kita rubah ya. Yang di sini kita tambahkan tanda kurung ya. Bukan Q ya, ini ya, ini kita masukkan ke sini ya, negasinya ya, bukan P menjadi di sini bukan dalam tanda kurung bukan Q ya, sehingga nanti kita dapatkan di sini ya, bukan P kemudian dan Q. Nah, di sini kita tadi yang pertama kita masukkan hukum De Morgan ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum negasi ganda. Jadi bukan nanti hasilnya menjadi Q ya. Sementara ini masih sama ya persamaannya ya. Selanjutnya kita gunakan hukum distributif ya. Jadi nanti tanda kurungnya coba kita rubah ya di sini ya. Nah, teman-teman kalau lupa hukum distributif bisa cek di sini ya. Sehingga dari persamaan ini kita nanti akan mendapatkan persamaan seperti ini ya. Bukan P ya dan Q ya, atau bukan P dan bukan Q. Kita dapatkan persamaan bukan P dan dalam tanda kurung Q atau bukan Q. Nah, Q atau bukan Q nanti otomatis nilainya adalah true di sini, sehingga nanti didapatkan bukan P dan true ya. Sehingga nanti ini hukum negasi ya. Yang ini ya, hukum negasi ini ya. Sehingga nanti di sini kita dapatkan hukum identitas ya. Hukum identitas ya. Di sini nilai bukan P ya, bukan P hukum identitas. Terbukti bahwa bukan dalam tanda kurung P atau bukan Q, atau dalam tanda kurung bukan P dan bukan Q ekuivalen dengan bukan P. Di sini bukan P ya. Nah, di sini ada rumus-rumus pembahasan tadi ya, terutama distributif, teman-teman bisa cek di sini ya. Kita lihat selanjutnya contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa P atau bukan dalam tanda kurung P atau Q dan P atau bukan Q keduanya ekuivalen secara logika. Ini dan ini ya. Penyelesaian menggunakan cara satu ya. P atau bukan, kemudian P atau Q ya. Kemudian kita gunakan hukum De Morgan ya. Sehingga nanti P-nya menjadi negasi P dan Q-nya menjadi negasi Q. Nah, dari persamaan ini selanjutnya kita gunakan hukum distributif. Sehingga kita mendapatkan persamaan P atau bukan P dan P atau bukan Q menggunakan hukum distributif ya. Kemudian dari sini ya, P atau bukan P ya, ini menggunakan hukum komplement ya, atau negasi ya. Ini yang negasi ya. Ini mendapatkan nilai true ya, pasti true ya. Dan dalam tanda kurung P atau Q atau bukan Q ya. Sehingga nanti ini bisa kita hilangkan ya, karena ini merupakan identitas ya. P atau bukan Q, kita persamaannya seperti itu, sehingga nanti kita dapatkan seperti sama dengan ini ya, P atau bukan Q ya. Terbukti keduanya ekuivalen. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya ya. Kita diminta menunjukkan bahwa P atau bukan dalam tanda kurung P atau Q dan P atau bukan Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, penyelesaian menggunakan cara yang kedua. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata soalnya sama ya. P atau bukan dalam tanda kurung P atau Q ya. Kita lihat di sini, nah sama ya. Nah, penyelesaian menggunakan cara yang kedua. Nah, jadi nanti kita pilih-pilih sih hukum-hukum mana yang kita rasa paling relevan ya, atau paling kita mudah terapkan untuk menyederhanakan persamaan. Yang cara yang kedua ini langsung kita gunakan hukum De Morgan ya, dan kemudian kita dapatkan di sini ya, P atau ya P dan bukan Q itu nanti sama dengan Q ya, bukan Q ya. Karena di sini ya bisa kita hilangkan tanda komanya ya. Tanda kurungnya ya. Di sini hukum yang digunakan adalah hukum penyederhanaan. P atau dalam tanda kurung bukan P dan bukan Q itu sama juga dengan P atau bukan Q. Sehingga nanti di sini terbukti keduanya ekuivalen. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Kita diminta untuk membuktikan hukum penyerapan P dan dalam tanda kurung P atau Q ekuivalen dengan P. Ya, ini penyelesaiannya ya.
P dan dalam tanda kurung P atau Q ya, ini ekuivalen dengan P ya atau F ya, dan ya P atau Q. Ini hukum identitas ya. Nah, ini false ya. Sehingga berikutnya kita masukkan menggunakan hukum distributif, sehingga nanti kita mendapatkan persamaan P atau dalam tanda kurung P dan Q ya. Dan selanjutnya dari sini kita kita gunakan hukum nul ya. Q-nya menjadi nul, sehingga nanti di sini didapatkan hanya P atau F. Kemudian yang ini kita gunakan hukum identitas ya, sehingga nanti kita dapatkan di sini nilai atau proposisi P saja ya, sehingga nanti terbukti ya bahwa P dan dalam tanda kurung P atau Q itu ekuivalen dengan P saja. Nah, selanjutnya ada soal latihan ya, silakan coba teman-teman kerjakan dan bisa menjadi bahan diskusi di kelas. Soalnya yang pertama diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Pertanyaan yang pertama, kita diminta nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Kemudian berikutnya kita diminta memberikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dalam pernyataan tersebut yang sama saja ya. Nah, jawabannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalkan P-nya ini ya, dia belajar algoritma, dan Q-nya dia belajar matematika. Maka ya poin A ya, bukan dalam tanda kurung P dan bukan Q ya, ini dinegasikan dan keduanya dinegasikan ya. Kemudian B-nya ini ya, bukan dalam tanda kurung P dan bukan Q, ekuivalen dengan bukan P atau Q. Kita gunakan hukum De Morgan. Dengan kata lain ya, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika ya. Ini jawabannya ya. Nah, soal latihan 2, kita diminta menunjukkan bahwa pernyataan berikut adalah benar. Yaitu yang pertama, bukan dalam tanda kurung P atau bukan Q, atau dalam tanda kurung bukan P dan bukan Q ekuivalen dengan bukan P. Yang kedua, P implikasi dalam tanda kurung Q maka R ekuivalen dengan P maka implikasi dalam tanda kurung bukan Q atau R ekuivalen juga dengan P dan Q implikasi R ya. Kita lihat di sini. Nah, silakan soal yang terakhir ini bisa dikerjakan secara mandiri dan bisa menjadi bahan diskusi atau latihan di dalam kelas. Demikian penyampaian materi dari saya, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat sekarang ataupun ke depannya. Terima kasih.